Assalamualaikum teman-teman. Pertama-tama, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kekuatan dan kelancaran sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kemudian, penghormatan kami kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, dosen Dr. Hafnidar, MPSI, MSc. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7. Saya sendiri Syifa Rahimatul Waddah dengan NIM 2106238 dan teman saya Ulfa Ramasari dengan NIM 2106240. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai emosi. Sebelumnya, apa sih emosi itu? Emosi merupakan situasi stimulasi yang melibatkan perubahan pada otak dan wajah. Aktivasi pada otak, penilaian kognitif, perusahaan subjektif, dan kecenderungan melakukan suatu tindakan yang dibentuk seluruhnya oleh peraturan yang terdapat di suatu budaya. Yang pertama, kita akan membahas elemen dari emosi. Nah, elemen pertama ada tubuh manusia. Jadi, manusia memiliki emosi yang namanya emosi primer. Emosi primer yaitu yang dimiliki oleh manusia pada umumnya, seperti rasa takut, marah, sedih, senang, terkejut, jijik, dan sebal. Emosi-emosi tersebut memiliki pola fisiologis yang berbeda dan menghasilkan ekspresi wajah yang juga berbeda-beda. Selanjutnya, 3 aspek biologis utama dari emosi yaitu ada wajah dari emosi. Ekspresi wajah tertentu yang mengikuti rasa marah, takut, rangsangan erotis, dan semua perasaan kuat lainnya. Nah, ekspresi wajah manusia kan bermacam-macam. Ada yang senyum, mengerutkan dahi, meringis, atau menatap tajam. Ekspresi tersebut memungkinkan kita menunjukkan perasaan dan niat kita terhadap orang lain. Dan ekspresi juga berfungsi sebagai alat komunikasi awal antara bayi dengan ibunya. Ada beberapa ekspresi emosi yang universal atau yang sering digunakan dan berlaku secara umum di seluruh dunia. Ekspresi-ekspresi tersebut sama dengan emosi primer yang telah kita bahas sebelumnya. Fungsi ekspresi wajah tidak hanya merefleksikan perasaan kita, tetapi juga dapat mempengaruhi perasaan kita. Contohnya seperti saat seseorang diminta tersenyum atau menampilkan ekspresi yang senang dan bahagia, perasaan positif mereka akan meningkat. Sedangkan saat mereka diminta terlihat marah, tidak senang atau jijik, perasaan positif tersebut akan mengalami penurunan. Lingkungan sosial dan budaya memberikan pengaruh penting terhadap cara orang mengenali ekspresi wajah. Contohnya, saat kita menunjukkan foto pada masyarakat barat dan pada masyarakat non-barat, keduanya akan mengidentifikasikan emosi yang berbeda. Aspek yang kedua yaitu otak dan emosi. Kemampuan untuk merasa atau mengenali emosi-emosi tertentu dikendalikan oleh bagian-bagian spesifik dari otak. Sebagai contoh, orang yang mengidap kerusakan otak pada bagian yang mengendalikan emosi jijik seringkali menjadi tidak mampu mengalami emosi jijik. Bahkan, kedua sisi otak kita, yaitu otak kanan dan otak kiri, mengendalikan tugas-tugas emosional yang berbeda. Ada beberapa bagian-bagian spesifik dari otak yang terlibat dalam segala aspek emosional. Yang pertama ada peran amigdala. Amigdala bekerja dengan cepat dalam mengevaluasi bahaya atau ancaman. Yang kedua, peran prefrontal cortex. Ia berperan bagian kanan dari prefrontal cortex merupakan bagian yang berperan khusus dalam situasi menarik diri atau melarikan diri, seperti pada emosi jijik dan takut. Sedangkan bagian kiri dari prefrontal cortex merupakan bagian berperan khusus dalam memotivasi orang untuk mendekati orang lain, seperti pada kebahagiaan, emosi positif maupun marah, dan emosi negatif. Dan ada yang terakhir itu cermin pada otak, saraf untuk meniru dan empati. Saraf cermin pada manusia terdapat pada beberapa area utama dari otak dan memiliki kegunaan khusus, yakni membantu kita mengenali perasaan yang sedang terjadi pada orang lain, memahami tujuan yang dimiliki orang lain, menirukan tindakan orang lain, dan membaca emosi yang dimiliki orang lain. Contohnya, saat kita melihat seseorang yang sedang kesakitan, kita mungkin akan ikut mengerutkan dahi, dan bahkan sampai merasakan kesakitan pada bagian tubuh yang sama. Aspek yang terakhir yaitu hormon dan emosi. Pada saat seseorang sedang mengalami stres atau merasakan suatu emosi yang kuat, divisi simpatetik dari sistem saraf otonom akan memerintahkan kelenjar adrenalin untuk melepaskan 2 hormon, yakni epinefrin dan norepinefrin.
Hormon-hormon tersebut akan diproduksi saat Anda tertawa ketika menonton film humor, memainkan PlayStation, mengkhawatirkan ujian, berteriak dalam sebuah pertandingan olahraga, atau saat seseorang mengemudi dalam kemacetan lalu lintas. Elemen kedua dari emosi yaitu pikiran. Seseorang tidak menjadi marah, sedih, atau cemas akibat dialaminya suatu peristiwa. Namun, orang menjadi marah, sedih, atau cemas akibat persepsi mereka mengenai peristiwa tersebut. Contohnya seperti saat seorang wanita menyentuh seorang pria. Apakah sentuhan yang dilakukan oleh wanita tersebut menunjukkan afeksi, dominasi, pelecehan, ketertarikan seksual, atau hanya sekedar menunjukkan persahabatan? Nah, interpretasi yang dimiliki pria terhadap tindakan wanita tersebut akan mempengaruhi apakah pria tersebut akan merespon tindakan tersebut dengan perasaan senang, perasaan terganggu, atau perasaan tidak nyaman. Elemen ketiga dari emosi yaitu ada budaya. Para psikolog budaya meyakini bahwa budaya mempengaruhi semua aspek pengalaman emosional, termasuk jenis-jenis emosi yang dikategorikan sebagai emosi-emosi dasar. Seluruh peneliti sepakat bahwa budaya mempengaruhi jenis-jenis penyebab yang dapat menimbulkan emosi pada orang dalam tersebut. Perasaan marah. Cara pengekspresian rasa marah pada satu budaya akan berbeda dengan cara pengekspresian rasa marah pada budaya lainnya. Misalnya, pada masyarakat barat, rasa marah dianggap sebagai salah satu emosi primer. Namun, pada beberapa kebudayaan lainnya, seperti kebudayaan Inuit, rasa marah bukanlah sesuatu yang ditoleransi karena rasa marah akan mengancam kebutuhan akan kedekatan yang terdapat pada komunitas. Ibu suku Inuit umumnya dengan tenang mengabaikan bayi mereka yang menunjukkan perasaan marah, untuk mengajari bahwa keluhan merupakan sesuatu hal yang tidak mereka terima. Budaya dan ekspresi emosional. Budaya di seluruh dunia memiliki aturan tampilan emosi yang disebut dengan display rule, yang mengatur waktu, tempat, dan cara emosi diekspresikan atau dipendam. Contohnya, pada beberapa budaya, duka diekspresikan melalui isak tangis yang keras. Pada budaya lainnya, duka diekspresikan dalam keheningan tanpa air mata. Dan pada budaya yang lain lagi, duka justru diekspresikan melalui tarian yang meriah, minuman, dan lagu. Selanjutnya ada kerja emosi, di mana pengekspresian emosi yang sesungguhnya tidak dirasakan oleh seseorang, seringkali dilakukan karena tuntutan pekerjaan. Misalnya, senyuman untuk menunjukkan keramahan merupakan salah satu tuntutan pekerjaan seorang pramugari atau pramugara. Mereka belum tentu melakukannya semata-mata demi para penumpang yang mereka layani. Selanjutnya ada bahasa tubuh. Selain mempengaruhi ekspresi emosi secara verbal, budaya juga mempengaruhi bahasa tubuh kita. Sinyal-sinyal non-verbal dari gerakan tubuh, postur, isyarat, dan tatapan. Misalnya, bahasa tubuh di setiap budaya berbeda-beda, seperti bahasa tubuh budaya Indonesia yang berbeda dengan bahasa tubuh orang luar negeri. Elemen keempat dari emosi yaitu emosi dan gender. Pria dan wanita memiliki kemampuan yang sama untuk merasakan semua emosi, mulai dari cinta, duka, hingga kemarahan. Kebanyakan pria terlihat lebih reaktif secara psikologis terhadap konflik dibandingkan wanita. Namun, kedua gender terkadang memiliki perbedaan persepsi dan atribusi yang menghasilkan emosi dan intensitas emosional. Pria dan wanita mengekspresikan emosi secara berbeda. Pria dan wanita mengikuti display rule yang berbeda-beda pada tiap budaya. Pada kognisi, pria dan wanita memiliki perbedaan dalam mempersepsi suatu peristiwa yang sama. Perbedaan interpretasi pada pria dan wanita dapat menyebabkan perbedaan respon emosional. Wanita cenderung marah saat mereka merasa pasangan mereka acuh tak acuh atau cuek terhadap diri mereka, seperti saat pasangan mereka merupakan hari ulang tahun atau merupakan hari jadi pernikahan. Kemarahan pria lebih sering disebabkan oleh kerusakan barang milik mereka, misalnya saat mobil mereka lebih sering disebabkan oleh kerusakan barang milik mereka, misalnya saat mobil mereka diserempet kendaraan lain atau disebabkan hinaan dari orang lain. Pada kemampuan berekspresi, dibandingkan pria, wanita lebih sering membicarakan emosi mereka, lebih sering menangis dan lebih mudah mengakui emosi-emosi yang menunjukkan kelemahan, seperti sakit hati, takut, sedih, kesepian, malu, dan perasaan bersalah. Perbedaan gender pada ekspresi emosional sangat dipengaruhi oleh budaya dan situasi. Orang-orang yang ekspresif, baik pria maupun wanita, cenderung berasal dari budaya yang menekankan ekspresi. Pada kerja emosi, tidak ada perbedaan pada kedua gender dalam ekspresi emosional di bidang-bidang kerja yang menuntut para pekerjanya untuk menampilkan suatu ekspresi tertentu, seperti pada pria dan wanita bekerja sebagai pramugara atau pramugari, atau bekerja pada divisi yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Mereka semua diharapkan untuk dapat menampilkan ekspresi yang hangat dan emosi yang positif saat berhadapan dengan klien mereka.
Sekian presentasi singkat dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.